Oke teman-teman, hari ini kita akan setting radio Motorola XTS 2500 ya. Nah, penampakannya seperti ini. Saya baru dapat 3 unit. Radionya cukup mulus ya teman-teman, bisa dilihat pada video. Nah, sebelum kita setting, pastikan perlengkapan yang diperlukan itu sudah tersedia ya, seperti kabel data. Nah, di sini saya menggunakan kabel data mereknya Maxton ya. Ini sudah lama saya beli, jadi tampilannya seperti itu. Berikutnya kita siapkan juga software Motorola Astro 25 Portable CPS ya. Ini dia softwarenya, dibuka dulu, kemudian berikutnya radio dihubungkan menggunakan kabel data ya. Dibuka dulu penutup programnya, kemudian kabel data dipasang di sana ya. Oke, setelah penutup dibuka, kita pasang kabel data ke radio. Pastikan sudah terpasang dengan baik ya. Kita bisa lihat pemasangannya. Kemudian radio dihidupkan ya teman-teman. Nah, setelah itu lalu kita kembali ke program atau software yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita klik tombol read device untuk membaca radio XTS-nya, dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan, dan nanti akan muncul kode plug dari radio XTS yang tadi sudah kita hubungkan. Oke, ini dia kode plugnya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, bisa kita lihat. Nah, yang biasanya saya lakukan untuk pertama kali adalah melakukan konfigurasi pada menu ini. Jadi yang saya setting terlebih dahulu adalah kontrol ya. Saya akan setting fungsi dari tombol-tombol yang ada pada radio. Jadi di sini ada buttons dan ada switch. Nah, saya masuk ke buttons. Di sini akan muncul tombol-tombol yang ada dalam radio, kemudian fungsi atau akan kita fungsikan untuk apa tombol tersebut ya. Jadi top button ini adalah tombol yang berwarna oranye pada radio, ada di bagian atas. Di saat ini tidak saya fungsikan. Kemudian ada side button. Side button itu ada 3 ya. Yang berwarna biru itu posisinya di atas PTT. Kemudian yang berwarna berikutnya yang nomor 2 itu ada di bawah PTT ya, dan nomor 3 juga paling bawah dari PTT. Nah, di sini saya fungsikan pada menu konvensional itu untuk menyalakan lampu display, kemudian untuk scan dan talk around atau direct. Kemudian untuk di tracking saya gunakan untuk side display atau side search, kemudian tombol yang kedua saya gunakan untuk scan, yang ketiga untuk private call. Jadi ini bebas ya, silakan di setting sesuai dengan keperluan, mau digunakan untuk apa tombol tersebut, jadi silahkan sesuai keperluan teman-teman. Oke, berikutnya ke menu switch. Jadi switch itu ada pada rotary ya, atau pemindah channel di bagian bawah. Switch itu ada A, B, dan C. Jadi sementara
tidak saya fungsikan. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memfungsikan, ya silakan dirubah pada menu ini. Lanjut saya ke menu display and menu ya. Nah, di sini pada general menu tidak ada yang saya rubah, ini bawaan radio ya. Jadi ada channel text size. Nah, channel text size ini nanti kaitannya ke sini, ke zone channel assignment. Nah, kita lihat di sini channel text size-nya 9 dan zone text-nya ada 3. Nah, jika kita lihat dulu dari zone text ya. Kalau di sini size-nya adalah 3, berarti pada penamaan zone nantinya kita hanya bisa memberi 3 karakter atau 3 huruf. Misalnya di sini saya buat Z1222. Nah, kalau lebih dari 3 itu tidak akan bisa ya, maksimalnya 3. Kecuali kita rubah di sini channel text size-nya menjadi 8 atau kita kurangi, nanti zone text size-nya itu akan bertambah ya. Begitu pula sebaliknya. Jika kita menambah channel text size, maka zone text size itu akan berkurang karena tampilan pada display radio itu terbatas ya karakternya. Di sini saya gunakan yang standar di bawaan radio. Kemudian kita lihat di channelnya. Di sini channel text size-nya 9 ya. Coba kita tes. Berarti di sini maksimalnya adalah 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau kita tambah lagi, dia akan berwarna merah. Artinya sudah melebihi kapasitas ya. Oke. Jika sudah, kita beralih ke menu item. Nah, di sini kita bisa menampilkan menu-menu apa saja yang bisa kita pilih pada radio ya di displaynya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah clock, kemudian zone, ada channel. Itu untuk di konvensional menu. Nah, kalau di trunking itu saya samakan ya, clock, zone, dan control channel. Untuk menambahkan, jadi kita bisa pilih menu apa yang ingin ditambahkan. Misalnya call, tinggal diklik add pada konvensional menu. Begitu pula pada trunking menu, kita ingin menambahkan call, kita bisa klik call, kemudian di add. Nah, jika ingin menghapus ya tinggal diklik pada call yang sudah ditambahkan, kemudian di remove. Juga sama. Nah, berikutnya saya ke menu PTT ID ya. Nah, PTT ID ini adalah untuk menampilkan ID dari lawan bicara ya. Semisal nanti lawan bicara menggunakan signalingnya MDC ya, kita harus konfigurasi agar tampil ID-nya ya. Ini dicentang ID display, kemudian ID scan display-nya juga dicentang ya. Siapa tahu teman-teman ingin mengaktifkan menu scan. Jadi pada saat scan berjalan, ID radio yang didengarkan atau di scan nanti akan muncul juga. Kemudian end of voice timer. Jadi di sini adalah waktu tampil dari ID lawan bicara ya. Jadi di sini saya setting dah 5 detik. Jadi nanti ketika lawan bicara itu selesai berbicara, maka ID-nya akan tampil selama 5 detik. Oke, untuk yang lain-lain saya tidak ada konfigurasi lagi. Kemudian saya close. Nah, berikutnya saya pada tutorial ini akan mengisikan channel konvensional ya. Di untuk channel trunking mungkin pada video berikutnya ya, karena untuk mengisi channel trunking
agak susah juga dan harus banyak parameter yang diisi. Nah, jadi saya ke menu konvensional dulu. Berikutnya saya cari konvensional personality dan konvensional personality 1. Ini teman-teman di sini bisa membuat banyak konvensional personality ya. Jadi caranya dengan mengklik tanda tambah yang berwarna hijau ini teman-teman udah bisa membuat konvensional personality. Jadi masing-masing channel itu bisa dibedakan nanti personality-nya. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana caranya menghapus konvensional personality, bisa diklik delete, kemudian diklik yes. Oke, berikutnya saya kembali ke konvensional personality 1. Jadi di sini saya setting RX unmute delay-nya 1, kemudian RX emphasis, basilet, dan seperti itu ya. Ini masih settingan bawaan, jadi tidak ada tambahan setting. Nah, kalau ingin radio itu berfungsi sebagai pendengar saja, tidak ditransmitkan gitu ya. Jadi bisa dicentang receive only personality. Jadi pada saat kita menekan tombol PTT, radionya tidak akan transmit. Saat ini tidak saya aktifkan receive only-nya, jadi saya lanjutkan ke menu TX option. Nah, di sini ada timeout timer, ada transmit and passes. Kemudian yang penting adalah transmit power level. Jadi teman-teman tentukan mau pakai power low atau high, jadi kita bisa pilih di sini. Jadi saya pilih low power ya, biar hemat baterai. Kemudian kita ke menu signaling. Nah, ini tadi yang terkait dengan ID ya. Jadi pada konvensional frekuensi ini, jika masih menggunakan analog, jadi kita bisa pilih signalingnya MDC ya. Kemudian dicentang PTT ID-nya agar tampil ID-nya nanti. Kemudian karena di sini saya baru memiliki satu signaling MDC ya, hanya muncul satu di sini ya, system numbernya. Berikutnya pada menu MDC dicentang selective call decode, MDC call ID list, dan unmute tipenya N. Oke, jika sudah selesai dikonfigurasi bisa close. Dan berikutnya kita ke menu MDC dulu, kemudian MDC system. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, di MDC sistemnya baru ada satu. Jadi di sini kita atur pada menu general, ini kita bisa buat primary ID atau ID radio kita ya. Jadi kalau kita nanti berbicara, setelah berbicara ID radio kita akan tampil di radio lawan bicara. Ini kita aktifkan semuanya. ID-nya bisa dibuat bebas di sini ya, sesuai keinginan. Misalnya 1505. Sudah bisa di close. Jadi ini bisa membuat lagi ya yang lain, MDC sistem yang lain, MDC sistem 2, MDC sistem 3, dan seterusnya. Jadi di masing-masing konvensional personality itu MDC sistemnya bisa dibedakan ya. Sementara saya gunakan yang MDC sistem 1 saja dengan ID 1505. Kemudian yang lain-lain tidak ada yang saya rubah, kemudian saya close. Nah, setelah itu baru saya masuk ke menu zone channel assignment. Nah, di menu ini kita pilih channel. Nah, di sini baru kita tambahkan
frekuensi yang akan kita isi. Dengan catatan teman-teman harus sudah tahu ya frekuensi berapa yang ingin diisi, kemudian apakah menggunakan tune, DPL atau TPL ya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah tahu frekuensi yang akan diisi. Ini saya contohkan ya, tinggal diketik saja. Misalnya seperti ini. Jika menggunakan tune DPL bisa dipilih di receive sequel type. Di sini saya tidak gunakan tune ya. Jadi kalau perlu tune ya tinggal dipilih aja. Pakai tune PL atau DPL. Nah, kemudian di scroll ke sebelah kanan ada transmit frekuensi. Nah, kalau biasanya menggunakan duplex ya, jadi di sini ditulis frekuensi transmitnya atau frekuensi TX radio. Nah, sementara saya di sini menggunakan frekuensi direct, jadi saya samakan antara receive dan transmit frekuensinya. Dan juga tidak saya aktifkan transmit sequel type atau tune-nya saya nonaktifkan. Nah, sampai di sana frekuensi sudah terisi ya. Nah, jika ingin menambahkan frekuensi lain bisa ditambahkan channel lagi dengan cara menekan tanda tambah berwarna hijau yang ada di sebelah atas, add record to end table. Ini bisa tambahkan. Sebaliknya jika ingin menghapus tinggal diklik delete current, kemudian di delete. Oke, jika ingin menambahkan zone ya, kita bisa klik tanda tambah yang ada di bawah berwarna hijau di add zone. Nah, kalau ingin menghapus zone yang sudah kita buat tadi, kita klik tombol delete zone. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi untuk frekuensi konvensional ya. Selanjutnya coba kita write ke radionya. Tunggu beberapa saat. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jika radio itu di setting menggunakan dongle ya, jadi kita tidak bisa mengubah isi dari radio itu tanpa memasukkan dongle ya. Oke, ini kebetulan radionya tidak pakai dongle, jadi ini write-nya sudah berhasil, jadi program sudah terisi ke radio. Dan satu lagi, kalau radionya terpassword ya silahkan teman-teman bisa menggunakan CPS yang sudah di crack biar bisa membobol passwordnya. Jadi untuk software semacam itu sudah banyak ya, ada di lapak-lapak online seperti Tokopedia atau di Bukalapak, atau jika teman-teman memerlukan ya bisa menghubungi saya. Nanti silahkan komen di bawah ya. Nanti saya akan berikan link di mana membeli atau bisa mendapatkan software tersebut. Oke, tadi sudah berhasil ya di write. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin untuk pengisian frekuensi trunking akan saya bahas di video selanjutnya, serta menu-menu yang lain mungkin akan ada video khusus nanti. Terima kasih, sampai jumpa.